FM Radio. Gimana nih kabarnya? Nggak kerasa ya, kita udah nggak ketemu selama 3 bulan. Ya nih, sebelumnya kita mau minta maaf dulu ya atas keterlambatan episode kali ini. But now that we're here, di episode kali ini, aku dan Amanda bakalan nemenin kalian buat ngobrol selama 25 menit ke depan. Tapi pastinya, aku dan Vanessa nggak sendirian doang dong. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang masing-masing akan bawain topik yang kayaknya bakal relatable banget nih buat kita semua. That's right. Topik hari ini bakalan seru banget sih, karena mereka tuh kayak ngebahas masalah yang sering banget kita jumpain. Apalagi sebagai teenagers ya. Aku jadi nggak sabar deh. Kalian penasaran nggak sih? Oke deh, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja yuk kita mulai ke sesi pertama hari ini. Nah, di sesi hari ini kita bakalan ditemenin sama teman-teman dari bidang 7 nih. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi boleh dong kita kenalan dulu sebentar. Hey guys, kenalin aku Jordin dari Biju. Dan aku Jennifer dari Biju. Kalau kalian belum tahu, bidang 7 itu mainly membahas tentang kesehatan nih. Wih, mantep banget ngebahas kesehatan. Jarang-jarang loh ada anak seumur kita yang mau peduli sama kesehatan, apalagi sama kesehatan orang lain. Nah, terus gimana sih cara kalian ngebahas tentang kesehatan ini? Kayak program apa aja gitu yang kalian bikin buat nyampein pesan kalian tentang kesehatan ke anak-anak SMAK 3 yang lain? Untuk bidang 7, kita ada podcast Sex Education yang collab sama BPH di Stereo. Dan kalian bisa cek di YouTube, namanya Sekastia. Terus untuk program bulanan kita ada Serbu atau Serba Tahu Biju yang biasa ngebahas tentang info kesehatan dan biasanya diupload di Instagram Story OSIS. Wow, keren banget ya program kalian. Kita dengar-dengar katanya nih kalian datang ke sini udah prepared banget untuk ngebahas tentang kesehatan. Kalau nggak salah sih kesehatan mental, bener nggak nih? Bener banget, jadi hari ini kita tuh mau bahas sesuatu yang berhubungan sama kesehatan mental, yaitu anxiety dan anxiety disorder. Jadi mungkin kalian di sini juga udah pernah tahu ya, atau at least udah pernah denger lah ya tentang hal ini. Tapi kalau masih ada yang belum tahu, sekarang Jennifer bakal coba jelasin nih sedikit tentang anxiety disorder. Ayo silakan Jen. Oke, jadi anxiety disorder itu termasuk ke dalam gangguan kesehatan mental yang dimana si penderita ini ngalamin anxiety attack dalam intensitas yang nggak wajar atau berlebihan sampai bisa mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Sebenarnya anxiety attack itu wajar, tapi kalau terlalu sering mungkin ada bagusnya diperiksa ke profesional biar kita bisa make sure itu belum berkembang ke sebuah disorder. Nah, di sini kira-kira ada nggak ya yang pernah ngalamin anxiety attack? Mungkin kalian di sini udah ada yang pernah ngalamin ya, tapi nggak tahu itu namanya anxiety attack. Emangnya ciri-ciri dari anxiety attack itu gimana sih? Nah, untuk ciri-cirinya anxiety attack itu biasanya bakal bikin seseorang ngerasain perasaan gugup, gelisah, dan juga tegang. Terus abis itu detak jantung mereka juga bakal cepat atau bahkan bisa sampai gemeteran. Selain itu, kalau misalnya udah berkepanjangan, jadi disorder, mungkin bisa juga jadi susah tidur, susah konsentrasi, gampang capek, ototnya tegang, lebih sensitif, dan sulit untuk merespons sesuatu. Wah gitu ya. Kayaknya susah juga ya buat nge-handle hal ini. Terus kayaknya aku pernah lihat di mana gitu, anxiety disorder itu dibagi lagi ya menjadi beberapa jenis. Bener banget Manda, jadi sebenarnya kebagi jadi 6 jenis, tapi yang paling sering itu gangguan kecemasan umum, fobia, sama gangguan kecemasan sosial. Selain itu ada juga yang lebih jarang kita jumpai nih, kayak PTSD atau post-traumatic stress disorder, gangguan panik, sama yang terakhir itu OCD atau obsessive compulsive disorder. Nah, biasanya penderita gangguan kecemasan umum itu ngerasa cemas atau khawatir secara berlebihan sama macam-macam, dari mulai kerjaan, kesehatan, atau bahkan hal-hal sederhana kayak ngobrol sama orang lain. Wah, kacau dong kalau semua hal dicemasin. Terus kalau fobia tuh kayak gimana sih? Soalnya aku baru tahu gitu kalau fobia tuh ternyata masuk ke anxiety disorder juga. Iya, fobia itu masuk ke anxiety disorder karena bikin penderitanya punya rasa takut yang berlebihan dan nggak rasional gitu terhadap sesuatu yang sebenarnya tuh nggak bahaya dan nggak bikin orang lain ngerasa takut. Tapi karena hal ini udah sering banget dijumpain dalam daily life,
kayaknya jadi udah nggak asing lagi ya buat kita. Aku sendiri sebenarnya ada aku fobia sama serangga. Bener sih, saking seringnya kita dengar tentang fobia tuh aku jadi agak kaget gitu pas tahu ternyata fobia tuh masuk ke dalam anxiety disorder juga. Kirain itu tuh something yang umum gitu buat dipunya. Terus kayaknya tadi masih ada satu hal lagi ya yang masih sering kayak umum gitu kita jumpain. Ya, yang terakhir itu kecemasan sosial yang bikin si penderita ini jadi takut banget ngadepin lingkungan sosial atau situasi di mana mereka harus berhadapan dan berinteraksi sama orang lain. Nah, hal ini bisa bikin orang tersebut jadi susah gitu loh buat ngelakuin hal-hal simple kayak beli makanan di supermarket atau ninggalin rumah atau bahkan nyetir. Waduh, kalau dipikir-pikir punya anxiety disorder pasti ngehambat kehidupan sehari-hari bagi penderita ya. Bayangin deh, kalau ada orang yang punya social anxiety, pasti susah banget gak sih survive dalam kehidupan sehari-hari? Kan kita aja adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Kira-kira kalau mereka punya anxiety disorder ini dalam waktu berkepanjangan tuh efeknya apa ya? Iya betul sih, anxiety disorder yang berkepanjangan itu bisa bikin penderitanya kurang konsen sama kehidupan nyata karena mereka tuh cuma mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi, kayak semacam overthinking gitu deh. Jadinya kan bisa ngehambat kemajuan kita dalam belajar, bekerja, karena kita tuh nggak fokus mikirin hal lain dan pikiran kita tuh kemana-mana. Tapi kayaknya gejalanya mirip-mirip panic attack gak sih? Wah iya, aku sendiri juga sering dengar tuh tentang panic attack. Emang beda ya? Beda sih. Kalau anxiety disorder itu kan istilah yang dipakai untuk ngejelasin gangguan mental yang memiliki ciri khas gejala kecemasan gitu. Sedangkan kalau panic attack itu kayak perasaan takut yang muncul secara tiba-tiba dan secara intens. Kadang tuh kayak kita nggak tahu penyebabnya apa gitu. Oh, tapi kalau misalnya dia udah develop atau berkembang jadi disorder gitu sebenarnya masih bisa disembuhin nggak sih? Bisa dong dengan kitanya rajin meditasi atau olahraga, terus ngelakuin hal-hal yang kita suka, terus hindarin mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Terus kalau emang udah parah juga bisa dibantu sama medikasi yang dikasih sama tenaga profesional. Wah, tapi itu sebenarnya tips-tips yang bagus buat kita juga ya in general. Tapi aku mau nanya deh, kalau begadang itu ngaruh nggak sih? Apalagi kalau kita begadang kan udah biasa rawan tuh masih jam-jam galau dan overthinking. Iya sih, aku juga sering begadang kan, tapi tidur secara teratur itu ngebantu banget loh. Apalagi dengan ngebiasain tidur cepet dan nggak main handphone sebelum tidur. Kalau kita kurang tidur itu bisa berpengaruh ke mood dan malah jadi memperparah si anxiety disorder ini. Karena pasti bakalan bikin kita jauh lebih gampang kena anxiety attack gitu loh. Aku tahu nih, pasti kalian sebelum tidur main HP dulu kan. Yang begitu harus dikurang-kurangin ya guys. Oh iya Ci, aku dengar-dengar belakangan ini emang banyak ya orang yang hapus sosmed atau puas main sosial media. Apalagi selama pandemi ini kalau ngeliatin sosmed tuh rasanya kayak bawaannya stres sendiri gitu. Iya betul banget, belakangan ini tuh banyak orang yang ngelakuin social media detox. Aku juga pernah kok. Tapi kalau kalian ngerasa memiliki anxiety berlebihan atau berkepanjangan yang nggak bisa dikurangin bahkan setelah ngejalanin tips-tips yang udah kita sebutin tadi, menurut aku sih mending kalian coba ke tenaga profesional buat bantuin ya. Iya, kayak yang udah aku mention juga tadi, dengan ke tenaga profesional kayak psikiater, itu kita bisa dikasih medikasi yang tepat buat bantu ngatasin anxiety disorder kita. Misalnya antidepresan, anti-ansietas, atau bisa juga ke psikolog, di mana kita bisa jalanin psikoterapi tanpa obat-obatan. Oh gitu ya. Ngomongin kesehatan mental gitu emang seru ya. Itu penting banget loh. Soalnya kayak hal-hal gini tuh sering di-brush off sama orang-orang karena masih dianggap hal tabu gitu. Padahal kesehatan mental kalau dipikir-pikir kan sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Iya bener banget guys, di tengah pandemi kayak gini tuh nggak cuma kesehatan fisik doang yang perlu kita jaga, tapi kesehatan mental juga. Oke deh, karena udah mendekati waktunya juga ya, aku mau bilang makasih banyak buat Bidang 7 karena udah mau jelasin tentang anxiety disorder ke kita dan juga pendengar 9FM yang ada di rumah. Nah, sebelum kita tutup segmen hari ini, kira-kira kalian ada nggak nih pesan yang mau disampaikan buat teman-teman?
Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, baik itu mental maupun fisik. Terus kalau bisa jangan keluar-keluar dulu, apalagi kan sekarang lagi PPKM. Terus kalau emang lagi mendesak banget harus keluar rumah, itu jangan lupa ya untuk selalu naatin prokes. Kita harap pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat ya buat pendengar 9FM. Sampai jumpa Bidang 9 dan pendengar semuanya. Sampai ketemu lagi Bidang 7. Bye guys, thank you. Oke, udah selesai nih kita bincang-bincangnya sama Bidang 7. Sekarang udah sampai giliran dimana kita ngobrol sama teman-teman 9FM yang ada di rumah. Nah iya, teman-teman tahu nggak sih tentang film superhero yang baru-baru ini keluar? Katanya sih film ini udah ditunggu dari lama banget. Film apaan tuh? Kalau misalnya kita ngomongin film superhero gitu, emang biasanya selalu banyak yang nungguin nggak sih? Sebenarnya ya, walaupun ini tuh tergolong dalam film superhero, mereka itu kumpulan penjahat yang kayak disatuin gitu untuk menjalankan misi penting. Nah, kayaknya kalian udah bisa tebak nih. Judulnya itu The Suicide Squad. Iya, kayaknya aku pernah denger deh. Kayak Suicide Squad itu yang ada Harley Quinn-nya, bukan sih? Kayaknya aku pernah nonton, tapi itu sekitar 2016-an gitu. Ini dirilis ulang kah? Iya, tapi yang baru keluar ini tuh bisa dibilang semacam rebranding sendiri dari James Gunn. Jadi it's not really a reboot, karena pemerannya tuh masih ada yang lama, dan nggak bisa juga kita sebut sebagai sequel, karena ceritanya kayak dibentuk ulang lagi. Wah, aku justru jadi keinget ini deh, film Birds of Prey yang baru rilis tahun lalu. Aku kira Birds of Prey itu sequel dari Suicide Squad yang 2016, tapi ternyata bukan ya. Kayaknya emang si Harley Quinn tuh demen banget gitu ngegeng, di tiap film pasti ada aja geng barunya. Iya, bener banget. Dan personally aja nih, aku lebih suka Birds of Prey daripada Suicide Squad malahan. Birds of Prey itu seru banget sih. Aku jadi mikir deh, kira-kira bakal ada franchise buat lanjutin Birds of Prey nggak ya? Kalau menurut aku pribadi ya, harusnya sih bakalan ada. Soalnya we all know Harley Quinn tuh sepopuler apa kan. Terus aku dengar-dengar nih, katanya mereka tuh bakal bawa karakter-karakter baru gitu ke Birds of Prey 2. Bahkan aktrisnya sendiri, yaitu si Margot Robbie, sering banget ngidein produser buat bawa karakter Poison Ivy yang kita kenal sebagai sahabatnya si Harley Quinn buat datang ke layar kaca juga. Wah, kayaknya tuh bakal keren banget sih. Aku inget deh adegan yang Poison Ivy dan Harley Quinn kayak ngegeng gitu ngelawan Joker di komik. Itu keren banget. Dan aduh, aku jadi gak sabar deh. Kira-kira kapan ya aku bisa nontonnya? Sebenarnya kalau buat kapannya tuh aku juga kurang tahu ya, karena mereka tuh kayak belum ada rencana yang fix gitu buat Birds of Prey 2. Kayaknya karena kemarin mereka lebih fokus buat bikin The Suicide Squad. Tapi it's definitely something that they are already talking about sih. Karena ini siapa sih yang siap buat say goodbye ke Harley Quinn kan? Kayak aktrisnya aja belum siap cuy. Iya sih, aku juga masih mau lihat Harley Quinn main di layar kaca. Penasaran deh, dia bakal bikin geng baru nggak ya? Tapi kalau kita ngomongin geng-geng ini, pasti langsung keinget sama EFSE nggak sih? Waduh, kalau aku pribadi justru nih, aku nggak pernah nonton EFSE sama sekali. Cuman sering banget sih dengar kayak kalau misalnya kita ngeliat geng-geng cowok gitu, kita sebut sebagai EFSE. Serius, kamu nggak pernah nonton? Padahal itu udah banyak banget tahu adaptasinya dari berbagai negara. Dari Gujunpyo Korea yang bikin mak-mak pada heboh nungguin di depan TV terus, sampai yang kemarin tuh baru di-remake lagi sama China dengan judul Meteor Garden 2018. Nah, kalau Meteor Garden tuh kemarin kayaknya emang booming banget sih. Kayak banyak banget orang sekitar aku yang nonton. Bahkan sampai ditayang di SCTV juga kan ya. Tapi jujur banget nih, aku males banget nontonnya karena episode itu sampai 50-an gitu kan. Jadi aku merasa kayak, apaan sih, kayak sinetron aja gitu. Iya, tapi kalau gitu pas banget nih justru. Karena EFSE itu bakal di-remake lagi sama negara tetangga kita. Dan total episodenya tuh cuma belasan doang. Jadi cocok banget sih buat kamu kalau mau nonton. Buat teman-teman yang udah pernah nonton juga nggak bakal bosen deh pokoknya buat nonton ini. Karena mereka bakalan bikin some major changes in the plot yang tentunya bakalan jadi something fresh buat kita semua. Judulnya itu F4 Thailand yang bakal tayang sekitar akhir tahun ini. Rumornya sih mereka bakal tayang tanggal 31 Agustus ya. Wah, kedengarannya menarik banget sih. Kalau gitu kayaknya aku bakalan nonton deh. Penasaran aja what's the hype on EFSE is really about. Nah, teman-teman, kalau kalian punya ide film atau topik atau pesan yang mau kita bahas di sini, boleh banget ya kirimin kita message di Kubo gdpd.xyz/9fm/3 gdpd.xyz/9fm/3. Kita tunggu ya teman-teman. Tapi sementara kita nunggu, yuk kita lanjut ke sesi berikutnya dulu. Oke, sekarang udah ada teman-teman dari Bidang 9 nih.
Kita perlu kenalan lagi nggak sih sebenarnya? I mean, pasti kalian udah familiar dong sama kita berempat. Iya sih, tapi just in case kalian lupa, nama aku Goldwyn dari bidang 9. Dan aku Jason. Nah, selain 9FM Radio ini, kira-kira teman-teman di rumah tahu nggak nih bidang 9 masih punya program apa lagi? Nah, sebenarnya program kita itu ada banyak banget loh. Pertama, kita di sini ada program Tritun. Tritun itu kita jadiin cerita yang sudah disubmit sama teman-teman dalam bentuk komik dan juga Inferum yang mengemas informasi-informasi bermanfaat dalam bentuk animasi yang menarik bagi program bulanan kita. Nah, kedua program ini akan kita post di Instagram Story OSIS Mak 3, yaitu @OSISMak3 Jakarta. Nah, terus juga ada program kampanye yang kita adain kemarin pas bulan Juni untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap cyberbullying. Video kampanyenya bisa kalian cek di IGTV dan juga YouTube OSIS Mak 3 Jakarta ya, teman-teman. Iya nih, kalian tahu nggak? Kita juga bertanggung jawab buat dokumentasiin acara-acara sekolah loh. Dan biasanya hasil dokumentasi itu kita share melalui IGS dan highlight reel di YouTube dan Instagram. Nah, terus nggak mungkin dong kita post dokumentasinya gitu aja. Pasti kita desain dulu biar ya nggak boring-boring banget lah ya. Nah, desain ini dan juga rata-rata keperluan desain Smak 3 itu emang biasanya kita yang pegang. Tuh, kayaknya banyak banget ya. Tapi tenang aja teman-teman, dalam pengerjaan ini kita juga dibantu sama tim dokum dan juga tim desain kok. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mengasah kemampuan dokumentasi, mendesain, dan juga mengedit video, boleh banget loh buat join bidang 9 dan tim-timnya tahun depan ya. Long story short, intinya bidang kita ini emang memanfaatkan sosial media sama teknologi banget teman-teman. Betul banget nih, apalagi di masa pandemi ini, sosial media itu bisa dibilang bererat banget sama kita semua dan bermanfaat banget buat kita. Tapi seperti semua hal yang ada positifnya, pasti ada juga hal negatifnya. Tidak berbeda dengan sosial media ini. Ada manfaatnya, tapi ada juga dampak buruk yang harus kita hindari. Waduh, kira-kira apaan tuh dampak buruknya? Kalau dampak positif, mah kayaknya kita semua udah tahu ya. Salah satu dampak buruknya buat aku itu sosmed itu bisa ganggu banget gak sih kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ya, kalian pernah gak sih lagi bikin tugas tuh, terus niatnya istirahat sebentar, malah keterusan nge-scroll sosmed sampai ada lupa tugas mau diselesain gitu kan. Iya sih, jujur aku sering banget begitu, kayak niatnya bentar doang nge-scroll, tahu-tahu aku udah berjam-jam nge-scroll TikTok. Harusnya Amanda tahu sih, soalnya aku sering banget kirimin dia TikTok kalau nggak pernah dibuka. Duh, sorry. Nanti aku cek deh. Tapi jujur ya, belakangan hari ini tuh aku lagi kayak taking a short break dari social media, karena aku sendiri ngerasa overwhelmed aja gitu. Kalian di sini ada yang pernah ngerasa gitu nggak? Kalau menurut aku ya, hampir semua orang pasti tuh pernah ngalamin yang namanya masa-masa di mana sosial media itu membawa dampak negatif bagi kita gitu. Dan itu udah umum banget. Maka dari itu, taking a short break dari sosial media, kayak yang udah di-mention oleh bidang 7 dan Amanda tadi, itu penting banget untuk banyak orang itu coba. Ya sih, menurut aku juga kalau sosmed udah bukan lagi jadi tempat yang bikin kita happy dan malah jadi pressured atau stressing you out, mendingan kita take a short break dulu aja. Oh iya, jangan lupa untuk kayak perhatiin how we feel ketika kita pakai sosmed ya. Mungkin ini sih yang bikin aku jadi ngerasa overwhelmed belakangan ini. Karena walaupun kayak lagi mindlessly scrolling doang tuh, aku kayak stress sendiri. Karena secara tidak langsung aku membandingkan diri aku dengan akun-akun yang aku lihat gitu. Dan kadang-kadang itu bisa ganggu mood aku banget sih. Tuh kan, kalau udah mulai nggak sehat gitu, berarti udah bener banget deh si Amanda. Berani ambil step buat nerapin sosial media detox dalam kehidupannya. Tapi kira-kira kalian pada tahu nggak nih, apa yang terconsider sebagai social media detox? I'm not sure sih. Kalau kalian sendiri gimana? Menurut aku sih ya, hal yang terconsider detox itu kalau misalnya kita ngehindarin hal-hal yang bikin kita stres atau toxic lah ya buat kita. Jadi ketika kita udah tahu nih hal-hal apa yang bothering kita, ya udah kita stay away from it gitu loh. Misalnya nih, Amanda kan tadi dia kalau ngelihat IG atau TikTok gitu kan dia secara nggak langsung jadi bandingin diri sendirinya kan. Nah, jadi ya udah dia tinggal jauhin kedua aplikasi itu aja buat sementara waktu. Bener Ci, aku juga setuju. Jadi kita nggak usah jauhin semua aplikasi apalagi di masa-masa pandemi kayak gini.
karena bakalan jadi susah banget nih buat dihubungin. Betul banget tuh. Tujuan kita detox tuh bukan untuk kita cut off dari semua orang, melainkan mengurangi dampak negatif seperti stres dan insecurity yang tadi kita sudah bahas. Dan kita juga punya hal yang namanya tanggung jawab. Kadang tuh banyak banget tugas atau informasi yang dikasih tahu lewat Line dan WhatsApp. Jadi dua aplikasi ini memang agak susah untuk kita jauhin. Iya, sama kayak orang yang walau udah social media detox, tapi tetap buka email buat ngecek kerjaan gitu kan. Wah, bener juga sih. Kita nggak boleh abandon responsibilities kita gitu aja. Jadi agak susah ya sosial media detox ini. Pasti bakalan ada beberapa kendala juga, mulai dari ngerasa bosen, takut miss out on something. Nah, tips dari kalian sendiri gimana sih buat teman-teman di sini mungkin yang mau coba sosial media detox kayak aku? Kayaknya setiap orang itu beda-beda ya. Kalau aku itu lebih kayak planning ahead aja sih, biar hidupnya itu lebih teratur juga. Nah, misalnya nih, aku coba bikin jadwal buat hari besoknya biar aku nggak tergoda buat buka sosmed karena harinya itu udah terjadwal buat aku kerjain ini dari jam segini sampai jam segini. Nah, kalau kalian gimana? Kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, hal yang ngebantu banget aku dalam melakukan social media detox tuh mengisi waktu dengan kegiatan dan kegiatan yang mengganti sosial media itu sendiri. Misalnya kayak coba-coba hal baru, coba-coba hobi baru, dan dengan hobi baru itu kepikiran untuk sosial media itu bakalan otomatis berkurang. Kalau dari aku ya, mungkin bukan buat memperlancar, tapi buat aplikasi yang ngasih tahu kayak screen time kita setiap aplikasi itu berapa banyak, mungkin itu bisa ngebantu kita buat track kemajuan sosmed detox kita. Kayak berhasil nggak sih kita buat stop buka aplikasi ini? Kalau misalnya nggak berhasil, hari ini kita buka aplikasi ini berapa lama sih? Nah, terus besokannya kita tinggal coba buat kurangin waktunya. Pelan-pelan, terus akhirnya bisa sampai 0 deh. Terus social media detox kita akhirnya berhasil. Aku setuju sih sama tips-tips yang kalian mention tadi. Kadang aku sendiri juga ngecekin screen time HP aku juga buat tahu aplikasi apa aja sih yang aku sering pakai. Nah, tapi belakangan hari ini sih aku lebih sering dengerin lagu aja di Spotify sambil baca buku gitu. Nah, dari sekian banyak tips yang udah kita jelasin, harusnya teman-teman udah nggak takut lagi nih kalau mau coba yang namanya social media detox. Tapi aku tetap takut deh. Oh, kenapa? Iya, soalnya aku takut. Ini udah waktunya kita pisah. Ya, oh my God, seru banget ngobrolnya. Aku sampai nggak sadar durasi deh. Oke. Sebelum kita pisah nih, dari Jason sama Goldwyn, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih? Kalau dari aku sih, semoga teman-teman yang nonton itu enjoy ya sama obrolan kita hari ini. Dan juga jangan ragu, cobain sosial media detox kalau kalian ngerasa butuh. Aku juga sama nih, semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan mungkin kalau ada yang tertarik, bisa cobain juga social media detox. Oke deh, makasih buat Jason sama Goldwyn yang udah mau datang hari ini ya. Terima kasih buat waktunya. Makasih untuk kesempatannya. Oke, gimana nih Amanda udah dapet tips belum buat ngatasin rasa overwhelm-nya sama sosial media? Udah dong, asik banget nih kayaknya obrolan kita hari ini. Mulai kita diedukasi tentang anxiety, sampai dikasih solusi buat masalah aku sendiri. Ya, tapi unfortunately all good things have to come to an end ya. Ya nih, pertemuan kita hari ini sampai sini dulu ya teman-teman. Tapi kalau kalian masih ada yang mau disampaikan buat kita, sekali lagi boleh banget kirimin kita ke Google di link gdpd.xyz/9fm-3. gdpd.xyz/9fm-3 ya. Bener banget. Tapi buat sekarang kita pamit undur diri dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. 9FM Radio from 9 Meet for You persembahan OSIS Bidang 9.